Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, hari ini kita akan coba untuk bikin video tentang disc brake LED yang tipe DBL 3000 ya, yang bubut yang ada langsung di mobil. Nah, kita pakai mobil carry. Nah, kita dibantu dengan Mas Hari sama Mas Adi Wiono. Nah, oke. Nanti kita lanjut lagi, kita rakit dulu ya, Pak. Oke, siap. Oke, pertama kita pasang kakinya dulu. Kita pasang kakinya dulu. Ini aksesorisnya ada ini, bentuknya seperti ini, dan kakinya ada 3 ini. Nah, seperti ini ada 3. Ya. Oke, nanti kita satu persatu kita rakit. Ya. Satu persatu kita rakit. Oke, ini proses perakitan ya. Perakitan sudah mulai terinstall semuanya. Ininya as depannya juga. Nah, ini as depannya. Nah, kita juga sudah siapkan. Nah, mobilnya seperti ini. Kita sudah lepas. Nanti kita lepas master rem bawahnya. Ya, master remnya kita lepas nanti. Oke, nanti kita lepas dulu. Langsung pasang. Habis kita lepas, langsung pasang bracketnya. Ya, kita langsung pasang bracketnya. Oke ya, ini proses pelepasan master rem. Oke, silakan pakai impact bang ya. Pakai impact. Bentar bang, tapi nyemin dulu impactnya bang. Action. Kita bongkar master remnya dulu ya. Nanti baru kita kasih bracket yang ada di aksesoris mesin disc brake-nya. Kita buka master remnya. Nanti kita pasang ini. Oke, kalau kita sudah lepas, kita kasih cantolan seperti ini ya. Ini aksesoris di mesinnya. Kita cantolkan seperti ini, jadi nggak ngewer-ngewer. Nah, kita taruh di sini. Nah, oke seperti ini. Oke, siap. Kita lanjut lagi. Oke, kita siapkan yang adapter seperti ini. Kita pasangkan di sebelah sini. Nah, ini untuk dudukan adaptor yang ini, ya. Kita pasang dulu. Ini adaptor yang ini, adaptor yang tadi kita pasang. Nah, ini bautnya yang kita bautnya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini sudah siap. Lalu kita pasang yang bracket satu lagi yang ini. Nah, seperti ini. Kita masukkan ini. Kita paskan. Kita kasih baut juga. Mood. Oke, selanjutnya kalau kita sudah pasang bracket ini, ya seperti ini, kita pasang adaptor yang bentuk seperti U ini. Nah, nanti ini sebagai dudukan dari mata pahat yang otomatis untuk pembubutan disc brake-nya. Oke, kita pasang head disc brake-nya atau mata bubutnya ya. Ini kita buka dulu dengan memutar ini. Nah, ini kita putar, ini akan mundur ke belakang. Oke ya. Nah, kita siapkan baut ya. Baut seperti ini. Baut seperti ini nanti kita pasangkan di sini sesuai dengan jalurnya rel ini. Oke, kita baut. Nah, kita paskan dulu, masukkan sini, Mas. Nah, ini masuk dengan bahan yang ini sini. Nah, ini. Nah, rata dengan relnya. Oke. Setelah kita pasang headnya, kita setting untuk kelurusan ya. Sebisa mungkin mata pahat itu lurus dengan as roda. Nah, seperti ini kita pasang. Nah, ya ini. Nah, mata pahat ini, nah ini harus lurus segaris dengan as roda untuk menghasilkan hasil pembubutan yang rata dan halus.
Bukan. Ada. Ini. Oh, yang betul. Ya. Apa? Pengarisnya mana tadi? Pengaris. Nah, ini pengaris. Taruh juga. Bisa sama. Rata, tetap rata. Pastikan kencang semuanya baut roda ini, ya. Oke, kita lanjut pemasangan alatnya. Nah, alatnya kita pasang tinggi rendahnya. Ini spindle ini harus cocok dengan ini. Oke, kita turunkan lagi. Bentar, kita turunkan. Ya, Bang. Oke, kita setting as spindle sebisa mungkin sejajar dengan as roda. Jadi meminimalisasi mobil goyang. Nanti kalau memang terlalu goyang atau kurang tinggi, kita adjust dengan adjusting yang seperti ini. Nah, kita dongkrak seperti ini. Jangan lupa di jack stand. Nah, ini kita dongkrak. Oke, nanti kita siapkan, kita colok. Goyang atau tidak, pastikan tidak ada goyangan di mobil. Oke, kita sudah masukkan powernya, indikator power sudah nyala. Kita tes dulu goyang atau tidak. Emergency kita buka, nah, pastikan dia naik ya. Kalau seperti ini kita buka ke atas, dia naik. Oke, kita coba mainkan. Nah, ini masih goyang, kita adjust di ini alat nggak boleh goyang, just di adjusting ini. Nah, pastikan tidak ada goyangan. Nah, ini mulai goyangannya meredah. Nah, pastikan tidak goyang. Oke, nah kalau sudah tidak goyang, nah seperti ini tidak goyang alatnya. Oke, oh, ini goyang Pak, terlalu tinggi Pak. Kita turunkan lagi. Nah, sip, mantap dia. Goyangnya tidak signifikan seperti tadi. Pastikan sebisa mungkin tidak goyang. Oke. Dan mobil tidak goyang. Nah, tidak goyang. Oke, yang penting mobil tidak goyang. Oke, sip. Kalau kita sudah setting mobil tidak goyang dan alat tidak goyang, kita pasang alat power dari unit kabel jack. Ini ya seperti ini, jack spiral ke kepala bubutnya. Nah, seperti ini. Oke, sip. Mantap. Nah, selanjutnya kita setting mata bubut mendekati dengan piringan. Oke. Pastikan kunci lock ditarik, jadi bisa leluasa untuk diputar. Kalau dia posisinya di dalam, dia akan ngelock secara otomatis. Oke, kita pastikan. Kita coba satu muka dulu. Kita bubut permukaan luar dulu. Oke, satu-satu aja untuk belajar. Kita pastikan belajar satu-satu. Nah, ini oke. Pastikan mata bubut mendekati dengan piringan. Nah, kita setting di settingan mata bubutnya mendekati sini. Jangan sampai kena dulu. Pastikan dikit dulu. Oke. Yang sebelah dalam pastikan longgar dulu. Longgar, ini longgar. Dan ini jauh ya, menjauh, yang sebelah sini menjauh. Udah? Oke, kita coba mainkan. Oke, salah Bang, kebalik Bang. Pastikan kalau misalnya mata bubut ada di bawah, berarti putarannya searah jarum jam. Kalau posisinya ada di sebelah sini, mata bubutnya sebelah sini, berarti arahnya berlawanan dengan jarum jam. Oke, kita putar searah jarum jam. Ini, nah ini spindle-nya. Ini right, left. Ya, sedang spindle. Oke, kita coba makan, Pak. Kita coba makan. Oke, terus kita dekatkan dulu. Pastikan titik 0 dulu. Titik 0. Oke, nah terus coba masukkan lagi.
Masukkan lagi sampai 2. Nah, posisikan di sebisa mungkin diancar-ancar di 2 ya ini. Ini pas dengan nomor 2, tapi sebisa mungkin dia sudah mengena di piringan mata bubutnya. Ya, mata bubutnya sudah mengena di piringan. Oke. Baru kita masukkan otomatisnya. Coba, Bang, otomatisnya, Bang. Klik. Oke. Ya. Ini sebagai putaran speednya. Oke. Kita putar di nomor 2 saja, Bang. Oke, nomor 2, oke. Nah, kita pastikan di locknya kita masukin, Bang. Masukin. Klik. Nah, dia akan bergerak sendiri. Oke, kurang berarti kalau speednya kurang. Nah, dia akan bergerak sendiri. Oke, putar lagi, Bang. Speednya, Bang. Nah, ini sudah bergerak sendiri. Nah, di sini akan memakan. Kalau tidak kena, ini kita tunggu dulu. Berarti tidak kena, berarti kurang masuk ke dalam. Powernya kita cabut dulu, locknya kita cabut dulu. Kita masukkan lagi, kita putar ke dalam ini. Maaf, sampai bunyi dulu. Kita putar. Nah, udah sip. Kalau sudah kena, baru kencangkan baut ini, baru putar lagi yang ini. Ini kita sudah pemakanan. Nah, ini sudah pemakanan ya. Nah, ini sudah pemakanan. Kita gunakan, kita coba permukaan satu dulu, Pak. Kalau belajar satu-satu dulu. Nanti kalau sudah pro, sudah terbiasa menggunakan alat ini, baru langsung depan dan belakang. Kalau belum biasa, jangan langsung sekaligus 2. Nanti tidak terkontrol nanti. Nah, kita tunggu sampai hasilnya pembubutannya selesai. Nah, ini di speednya, ini di putarannya, ini posisi pembubutan ya. Nah, ini dia bergerak sendiri. Oke. Ini jangan lupa kabel spiralnya, powernya masuk ke dalam. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah proses pemakanan. Oke, kita tunggu hasilnya ya. Ini sudah halus. Nah, kelihatan bedanya. Sudah halus. Ini sudah halus banget ini. Nanti kalau memang ada celah atau ada selisih dikit, kita bisa makan lagi. Ini belajar harus menggunakan harus pelan-pelan. Jadi pemakanannya tipis-tipis saja dulu. Kalau sudah terbiasa menggunakan alat ini, baru digunakan ketebalan yang diinginkan. Maksimum ketebalan biasanya saya makan di 0,5 maksimum. Ini baru satu pemakanan ya. Ini kita belajar aja, kita makan tipis-tipis saja dulu. Nah, ini sudah otomatis. Ini yang otomatisnya ya. Jadi kalau kita mau manual pakai ini, ditarik baru ini secara otomatis.
Oke, ini proses dikit lagi mau selesai Pak ya. Ini sudah dikit lagi sudah mau selesai. Siap-siap untuk pemakanan yang kedua. Oke, kita tunggu sampai habis. Oke, sampai habis. Nah, bila sampai habis, nah kita akan makan yang kedua ya. Nah, ini agak tebal karena di luar piringan dia. Agak tebal. Oke, siap. Nah, ini anggap aja titik nol. Nah, titik nol. Nah, ini sebagai acuan ya. Kita cabut untuk bisa kita putar secara manual. Nah, kita dorong lagi. Ya, oke, kita dorong ke depan ya. Nah, ini kita kendorkan dulu ke samping dulu sebentar. Ini kendorkan dulu. Oke, kita majukan dulu. Pastikan sebelum pemakanan dibersihkan dulu, gunakan kuas. Ini kita kuasnya nggak ada. Nah, kita pastikan sampai ujung lagi. Tadi kan posisinya di skala 2 ya. Skala 3. Kita makan lagi. Nah, sampai terdengar bunyi, kita makan. Nah, terus kita makan. Nah, kalau sudah ini kita kencangkan baut ini lagi, baru kita otomatiskan lagi. Oke, sampai bunyi ceklik, dia bergerak. Nah, dia otomatis dia akan bergerak sendiri, dia akan makan finishing, menghilangkan yang tadi tidak termakan. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini proses pemakanan yang kedua ya. Beda hasilnya. Tadi kan masih ada hitam-hitamnya. Jadi yang ada hitam-hitamnya itu adalah ciri-ciri bergelombang. Jadi dia rata sekaligus. Nah, kalau ini yang kedua adalah seperti ini, halus. Yang itu kapan tadi pulangnya, Pak? Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, oke, ini sudah mulai hampir selesai. Pastikan rata semua ya, tidak ada ini halus sekali nih, hampir sama kayak disc brake baru. Oke, kita tunggu sampai selesai. Diakhiri dengan suara bunyi, berarti proses pembubutan selesai. Kita tarik otomatisnya. Oke, kita putar keluar lagi biar menjauhi disc brake, baru kita matikan putaran spindlenya. Oke, kita matikan, jangan lupa ininya kita matikan, emergensinya kita tekan. Oke, nah baru, nah ini hasilnya seperti ini, hampir seperti baru lagi. Oke, kita lanjut pemasangan kembali atau pembongkaran alat-alatnya. Untuk proses pembubutan kita sudah selesai, tinggal kita tes. Oke, sampai jumpa lagi dengan video-video tutorial selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keterusan untuk pembuatan video-video tutorial alat-alat otomotif. Oke, ketemu lagi dengan saya nanti, Setiawan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.